Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini itu adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung dan garis normal. Fungsi naik dan fungsi turun ini juga salah satu aplikasi dari turunan ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini itu sudah sering kali kita temukan di kehidupan sehari-hari sebenarnya ya, aplikasinya gitu ya. Nah, lebih lanjutnya mungkin nanti akan kita bahas. Sebelum memulai pembelajaran, akan dipaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita apa aja nih hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, yaitu siswa ataupun kalian itu dapat menentukan fungsi naik dan fungsi turun menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menemukan interval kemonotonan dan titik belok suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Nah, untuk titik belok suatu fungsi ini, itu lebih lanjutnya akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya, di nilai mencari nilai stasioner dan menentukan jenis-jenis stasioner. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, itu juga pembelajaran kita hari ini nih. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan sebuah masalah. Tadi kan sudah Ibu sebutkan ya, kalau fungsi naik dan fungsi turun ini sebenarnya aplikasinya itu sudah ada gitu ya, sudah ada dan seringkali gitu ya, kita mungkin secara tidak langsung itu telah melakukan atau berada di antara aplikasi fungsi naik dan fungsi turun ini nih. Nah, masalahnya apa ya? Nah, ini masalahnya. Jadi, bangunan yang tinggi dan lantai bertingkat itu selalu difasilitasi dengan eskalator, lift, ataupun tangga. Ya, kalau kita mau dari lantai 1 ke lantai 10, ya pasti kita harus memakai salah satu dari itu kan ya. Kemungkinan kita tiba-tiba bisa langsung loncat gitu kan. Enggak ya, pasti kita butuh yang namanya bisa itu tangga, ataupun eskalator, atau juga lift gitu. Nah, gerakan lift dan eskalator saat naik ini dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik. Nah, kalian secara tidak langsung nih kalau kalian pergi ke sebuah tempat yang lantai 1 ke lantai 2 lah contohnya gitu ya. Kalian pasti kan naik tangga ataupun naik lift gitu ya, atau eskalator gitu ya. Nah, itu secara langsung itu adalah aplikasi dari fungsi naik, seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya, gerakan lift dan eskalator saat turun itu dapat diilustrasikan sebagai fungsi turun. Nah, ilustrasi dari fungsi naik dan fungsi turun dari masalah ini bisa kita buat dalam bentuk grafik. Contohnya ya, nih, ini grafik pertama. Kalian lihat nih, mulainya dari bawah nih ya, kemudian ke atas. Berarti ini fungsi apa? Fungsi naik ya. Terus bagaimana dengan yang kedua nih? Dia mulainya dari atas, terus ke bawah. Fungsi turun. Udah jelas banget ya dari grafik juga gitu, kalau ini itu fungsi naik, kemudian ini fungsi turun. Kelihatan jelas banget. Nah, kemudian yang ketiga nih, dia agak cekung gini, mulainya tapi dari bawah ya. Berarti kalau mulai dari bawah kemudian ke atas, fungsi apa nih? Fungsi naik, ya kan? Dan yang keempat, dia mulai dari bawah, dari atas, sorry, nah ke bawah, berarti fungsi turun, seperti itu. Nah, jadi ini aplikasi dari fungsi naik dan fungsi turun dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti kan kalian pernah gitu ya naik tangga gitu, minimal lah naik tangga gitu. Atau kalian juga mungkin orang yang mungkin bagi kalian yang punya rumah bertingkat gitu ya, dari satu ke lantai 2 juga pasti kan pakai tangga gitu. Nah, itu secara langsung kalian telah mengaplikasikan fungsi naik gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ke definisi nih. Kalau tadi kan secara ini ya, apa sih, aplikasi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, gimana nih kalau definisi di matematikanya, fungsi naik dan fungsi turun? Nah, definisinya ini kita temukan dari hubungan antara garis singgung dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi
kalian harus ingat betul bagaimana hubungan garis singgung dengan konsep turunan terlebih dahulu gitu ya, sebelum ke hubungan antara garis singgung dan fungsi naik dan fungsi turun. Karena konsep garis singgung dan konsep turunan itu adalah kunci utama dari materi kita hari ini. Nah, kita misalkan ya hubungannya itu dalam bentuk gambar dulu ya, bagi ilustrasi. Nah, misalkan nih ada fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 1. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, kemudian titik puncaknya itu 2,3. Nah, ada dua titik ya. Ada titik 1,2 dan juga ada titik 3,2. Nah, kalian perhatikan gradien garis singgung pada X sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, dari sini ingat, perhatikan gradien garis singgung. Gimana nih cara mencari gradien? Cara mencari gradien kita pakai dalam konsep turunan, dalam pertemuan sebelumnya. Atau pertemuan keberapa tuh? Kita sempat bahas ya. Nah, gradien garis singgung itu adalah turunan ya, turunan pertama gitu ya. Kemudian X-nya kita substitusi kan, di kemarin pertemuan kemarin tuh. Berarti kita cari nih F aksen X-nya sama dengan berapa? Kan Fx-nya sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X min 1. Berarti F aksen X-nya negatif 2X ditambah 4. Ya. Nah, garis-garis singgungnya pada setiap X ini berbeda, karena kemarin kan kita tahu ya, X sama dengan 1, misalnya kemarin tuh titiknya cuma 1 ya. Contohnya kemarin tuh ada negatif 1,8. Nah, yang kita substitusikan ke dalam F aksen X ini adalah X-nya saja, Y-nya kita tidak pakai. Berarti untuk setiap ini, X sama dengan 1, 2, dan 3 itu punya gradien yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di sini F aksen 1, F aksen 1-nya berarti kita substitusikan nih, negatif 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 4 sama dengan negatif 2 ya, sama dengan 2. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Kemudian ditambah dengan 4, itu 2. Bagaimana dengan F aksen 2? F aksen 2. Berarti negatif 2 dikali 2, negatif 4. Kemudian ditambah dengan 4, 0. Nah, bagaimana dengan F aksen 3? F aksen 3 berarti negatif 2 dikali dengan 3, negatif 6, ditambah dengan 4. Berarti negatif 2. Nah ini. Jadi gradien singgung di 1,2 di sini. Gradien singgungnya itu 2 ini. Kemudian gradien singgung di 2,3 di sini. Titik puncak ya ini. Itu 0. Kemudian gradien singgung di 3,2 itu negatif 2. Nah, kalian perhatikan kembali grafiknya. Coba. Lihat ini terletak di mana, ini di mana, dan ini di mana. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan nih dari grafik, kemudian dari gradien. Nah, kesimpulannya adalah jeng jeng jeng. Tadi kan ini ya, fx. Di sininya kita pakai fx aja gitu ya. Karena kita kan mau membuat secara umum gitu. Tadi kan dalam bentuk contoh. Kalian perhatikan tuh ada tanda apa tuh? Tadi ini titik puncaknya kita misalkan A dengan FA. Kemudian kalian perhatikan ini naik gak? Dari bawah ke atas naik, kemudian setelah melewati titik puncak, dia turun ke bawah. Ya. Kemudian ingat lagi tadi konsepnya. M itu sama dengan F aksen X. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama ya, dari fungsinya. Jadi artinya apa? Nah, artinya, jadi kalau misalnya, tadi kan
kita tahu gradien yang pada titik ini 1,2 itu 2 ya, positif. Jadi kalau positif itu naik dia. Nah, kemudian untuk f aksen X sama dengan 0, atau di sininya titik puncak gitu ya, itu stasioner. Jadi stasioner itu dia nanti mungkin lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya dia tidak naik, tidak turun begitu. Kemudian f aksen X kurang dari 0. Nah, tadi kan di sini negatif 2 ya. Di sini kan negatif 2, kemudian di sini 0. Nah, berarti turun tuh. Jadi intinya untuk X kurang dari A itu dia naik. Jadi di antara ini garis puncak ke kiri itu dia naik. Sedangkan untuk X sama dengan A sendiri itu dia stuck di sini diam ya. Kemudian untuk X-nya lebih dari A itu dia turun. Jadi untuk X kurang dari A, f aksen X lebih dari 0, naik. Kemudian untuk yang X sama dengan A, f aksen X sama dengan 0, itu stasioner, tidak naik dan tidak turun. Kemudian X lebih dari A, itu f aksen X-nya kurang dari 0, turun. Nah, seperti itu. Nah, contoh soalnya, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15. Nah, untuk mencari interval, ini interval kemonotonan ya. Tadi kan di tujuan pembelajaran, nah Ibu sebutkan interval kemonotonan. Nah, ini sebenarnya adalah interval kemonotonan gitu ya, panjangnya gitu. Nah, cara mencarinya gimana nih? Kalian ini tuh konsepnya hampir serupa dengan cara pertidaksamaan. Jadi pertama nih, jadi nanti kita akan memakai bantuan yaitu garis bilangan. Nah, ini tuh cara menentukan selang atau interval ini kita akan berupa beberapa langkah. Jadi langkah yang pertama, kita tentukan turunan pertama fungsi f(x). Turunannya apa nih? Ingat f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15. Turunannya adalah, nah jadi tentukan turunan pertama fungsi x, berarti kita tahu f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15. Nah berarti turunannya ini x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, kemudian min 3x kuadrat berarti diturunkan menjadi min 6x, kemudian negatif 15 ini 0 turunannya. Seperti ini. Nah, jadi 3x kuadrat dikurangi 6x. Kemudian, langkah kedua, tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. Jadi, pembuat 0 fungsi f aksen x itu maksudnya f aksen x-nya kita buat sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Nah, jadi 3x kuadrat dikurangi 6x itu sama dengan 0. Berarti kita keluarkan ini, kita keluarkan gitu ya, atau kita sederhanakan, kita faktorkan ini menjadi 3x dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini itu berarti sama dengan apa? Yang persamaan biasa ya, berarti ini 3x sebenarnya ini tuh dibuat 3x sama dengan 0. 3x sama dengan 0 kan berarti sama aja dengan x sama dengan 0 ya. Nah, ini tuh positif. Kemudian, itu lagi, berarti kan x min 2 sama dengan 0. Nah, x min 2 sama dengan 0 berarti udah ruas negatif 2-nya menjadi x sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita uji nilai f aksen x pada garis bilangan. Nah, ini caranya hampir serupa dengan pertidaksamaan ya. Mungkin kalian dulu pernah belajar ini pastinya. Nah, jadi misalkan nih, ada garis bilangan, kemudian ada titik ini, 0, dan juga 2. 0 dan 2. Nah, di sininya 0-nya ini boleh ya, boleh. Maksudnya, jadi kalau misalnya substitusikan 0 ke sini tuh ada nilainya gitu ya. 2 juga disubstitusikan ada nilainya. Nanti untuk beberapa kasus seperti pecahan, itu kalau misalnya penyebutnya gitu, misalnya X kurangi 1 berarti
X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, nanti akan tak hingga gitu ya, atau terdefinisi gitu. Jadi, nanti di sininya adalah bulat kosong, sedangkan ini bulat penuh maksudnya ya, kalau hitam gini. Nah, kita uji nilai f aksen X pada garis bilangan. Jadi, kita substitusikan misalnya dari sini ya, dari kanan. Kita ambil 3 misalnya di sini. Nah, 3 ini kita substitusikan pada f aksen X, pada ini. Hasilnya apa? 3x kuadrat dikurangi 6x. Berarti 3 dikali 3 pangkat 2, berarti 9 kali 3 itu 27, dikurangi 6 dikali 3, 18. 27 dikurangi 18 itu 9, berarti positif ya. Berarti lebih dari 0 f aksen X-nya. Tuh, nih, f aksen X lebih dari 0, kemudian positif. Nah, bagaimana dengan yang di sini nih, di antara 0 dan 2? Kita substitusikan misalnya 1. Jadi 3 dikali 1 pangkat 2, itu 3, kemudian dikurangi 6 kali 1 ya, 6. Berarti 3 dikurangi 6. Negatif. Kurang dari 0 berarti ya, f aksen X-nya. Nah, kurang dari 0, itu negatif. Nah, kalau negatif tadi apa kurang dari 0? Turun ya, interval turun. Kemudian gimana nih dengan di sini? Kita substitusikan aja negatif 1 berarti. 3 dikali negatif 1 pangkat kuadrat, 3. Karena negatif 1 kali negatif 1 itu kan positif 1 ya. Kemudian dikalikan 3, 3. Nah, negatif 6 dikali negatif 1 itu plus 6. Berarti, plus 6. 6 ditambah 3 berarti 9. Berarti lebih dari 0 f aksen X-nya. Nah, berarti intervalnya naik. Nah, lalu setelah itu kita buat kesimpulan nih. Berarti fx naik pada interval x kurang dari 0, ini x kurang dari 0 ya. Kalau ke kiri ini jadi kurang dari. Kemudian, oh ini salah, ini harusnya lebih dari 2. Sorry. Ini nih, dan x-nya lebih dari 2. Kemudian bagaimana dengan turun? Fx turun pada interval 0 sampai 2. Seperti itu. Nah, contoh soal selanjutnya. Nah, ini kasusnya kalau pecahan nih. Tadi kan udah sekilas gitu ya, Ibu sebutkan gimana kalau misalnya pecahan gitu. Nah, lebih lanjutnya coba ya kita bahas soalnya bersama-sama. Jadi soalnya nih, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3 per x dikurangi 1. Langkahnya sama, langkah pertamanya sama, tapi ada langkah yang berbeda nih nanti. Tentukan turunan pertama fungsi fx. Sama ya, kita turunkan. Jangan lupa nih, kalian harus ingat atau paham betul dengan aturan-aturan turunan atau dalil-dalil turunan yang telah Ibu berikan kepada kalian ya, bukan ajarkan kepada kalian. Nah, kita pakai di sini aturan turunan yang pembagian. Jadi dengan aturan-aturan pembagian, yang atasnya ini kita misalkan U, kemudian yang bawahnya ini kita misalkan V gitu ya, menyebutnya kita V, misalkan V. Nah, nanti dengan cara tersebut akan kita peroleh f aksen X-nya itu X plus 1 dikali X kurangi 3 per X minus 1 pangkat 2. Nah, nanti itu sebenarnya hasilnya itu ini bentuknya sebuah persamaan ya, tapi persamaannya bisa difaktorkan gitu. Nanti kalau kalian menemukan dalam bentuk persamaan itu coba dibuat sederhana menjadi difaktorkan seperti ini, karena nanti ini akan mempermudah kita dalam mengerjakan untuk soal ini gitu ya, soal dalam mencari intervalnya gitu ya. Nah, tadi langkah 1 udah nih, kemudian langkah keduanya, nah langkah keduanya ini berbeda. Itu kan membuat nol fungsi f aksen X. Intinya sama, kita harus mencari pembuat nol. Tapi ini ada 2 langkah lagi di dalam langkah ini. Nah, titik stasioner, itu f aksen X sama dengan 0. Tadi caranya sama, kita buat f aksen X-nya sama dengan 0. Nah, berarti, kita ambil aja nih yang pembilangnya aja. Jadi X plus 1 dikali dengan X min 3. Nah, tadi kan kata Ibu, kalau bisa f aksen X-nya kalian buat sederhana mungkin gitu ya, difaktorkan. Nah, ini tuh mempermudah kita nih. Jadi kita tinggal langsung aja ya. Kita tahu deh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Atau bisa juga sebenarnya nanti
kalian nggak disederhanakan, nanti di sininya kalian sederhanakan juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya nih ada titik singular. Titik singular ini itu adalah titik yang dimana kalau misalnya tadi, misalnya ini nih X min 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya X yang sama dengan 1, berarti kan nanti 0 nih penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya 0, apa yang terjadi? Itu berarti kan tidak terdefinisi nih fungsinya, atau tidak tak hingga gitu ya fungsinya. Nah, titik singular itu seperti itu. Berarti nih, kalau X, kita ambil penyebutnya ya, X min 1 di sini. Nah, mau di sini kalau mau kuadrat, mau pangkat 3, mau pangkat 4, kita ambil aja tetap ininya, X min 1-nya aja gitu ya, dalam kurungnya aja, tanpa pangkatnya ya. Jadi X min 1 itu tidak sama dengan 0, kita buat seperti itu. Berarti X tidak sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian sama nih langkah yang ketiganya. Kita uji nilai f aksen X pada garis bilangan. Nah, tadi kan Ibu udah bilang nih, kalau misalnya untuk titik singular ini yang kalau misalnya kita substitusikan si nilai X-nya itu nanti yang menjadi sehingga atau terdefinisi, itu nanti dia bulatnya bulat kosong. Seperti ini contohnya nih, bulat kosong. Kalau ini bulat penuh ya, negatif 1 dan 3. Nah, makanya sama nih, kita cari di sini misalnya 4. 4 ini kita substitusikan ke ini, ke F aksen X. Berarti 4 ditambah 1, ini 5, positif ya. Kemudian 4 dikurangi 3, positif. Ini 4 kurangi 1, positif. Positif kali positif dibagi positif. Positif ya. Berarti F aksen X-nya lebih dari 0. Nah, positif. Berarti intervalnya naik. Kemudian di sini 2, misalnya. 2 ditambah 1 itu positif. 2 dikurangi 3, itu negatif. Kemudian 2 dikurangi 1, positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif bagi positif, positif. Berarti, negatif, sorry. Nah, berarti F aksennya kurang dari 0. Kemudian yang ini juga berarti kita substitusikan 0 aja ya, 0. 0 ditambah 1, positif. 0 dikurangi 3, negatif. Kemudian negatif di bawahnya 0 dikurangi 1, itu negatif, tapi dikuadratkan, jadi positif. Berarti positif dikali negatif, berarti negatif, negatif dibagi positif, negatif. Nah, sama negatif. Nah, berarti intervalnya turun ya, karena kan kurang dari 0, negatif gitu. Kemudian yang ini, kalau kita substitusikan negatif 2 ditambah 1, ini negatif. Negatif 2 dikurangi negatif 3, ini negatif. Negatif kali negatif, itu positif. Negatif 2 dikurangi 1, dia pasti positif ya kalau di penyebutnya ini, karena ada pangkat 2 nih. Jadi mau negatif juga pasti positif. Nah, karena di atasnya positif, di bawahnya positif, berarti positif. Lebih dari 0. Nah, intervalnya berarti naik. Setelah itu, kita tarik kesimpulan. Fx-nya naik pada interval X dikurangi negatif 1, dan ini, sorry ya, kesalahan, karena ini lebih dari 3 harusnya, karena ke kanan kan ya, ini. X lebih dari 3, kemudian Fx-nya turun pada interval, nah ada 2 nih. Karena satunya ini tidak boleh ikut, berarti kita pecah nih, jadi seperti ini. 1 sampai 3, dan juga negatif 1 sampai 1. Gitu. Atau bisa juga kalian buat negatif 1 sampai 3, tapi kalian tulis lagi dengan X-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu. Atau X sama dengan 1-nya tidak termasuk, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu sampai sini. Jadi intinya, tadi ya, fungsi naik dan fungsi turun itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sudah ada jelas gitu ya. Kemudian, fungsi naik dan fungsi turun ini juga erat kaitannya dengan garis singgung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai stasioner dan juga jenis-jenisnya, dan itu juga masih lanjutan dari fungsi naik dan fungsi turun juga. Dan kita akan membahas juga tadi titik belok ya, lebih lanjutnya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan Ibu, sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.